Oke teman-teman, jadi seperti sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa membuat tutorial itu akan panjang ya, sebab kita akan mengungkap secara rinci cara pengolahan itu. Jadi mudah-mudahan sahabat di rumah itu bisa mengikuti atau mempraktekkan, karena yang saya tunjukkan ini adalah teknik dasar mengolah batuan. Jadi ini adalah teknik dasar ya, saya khususkan untuk teman-teman kita yang pertama kali ingin mengolah atau mengerjakan pekerjaan seperti ini. Ada banyak hal yang harus dipelajari ya sahabat, bukan tentang cara melihat batunya, bukan tentang cara menggiling batunya, namun yang lebih dipentingkan dalam pengolahan itu menyeluruh. Jadi setelah semua proses tahap demi tahap kita lalui dengan benar, cara pelogaman pun juga harus demikian. Jadi pelogamannya itu memang harus betul-betul benar agar jangan sampai emas yang kita kumpul atau yang kita olah selama beberapa hari itu hilang hanya gara-gara di tahap pelogaman. Ya gitu teman-teman ya. Jadi tolong disimak dengan baik-baik agar enggak gagal paham gitu maksudnya. Jadi mengolah batuan memang harus diuji dulu, apalagi kita akan mengolah dalam jumlah yang banyak ya. Takutnya batu yang belum diuji terus kita olah sudah menghabiskan biaya sedemikian rupa lalu nggak mendapatkan emas kan, rugi. Bagi saya, pendapat saya, kalau bisa ujilah dulu batu itu sebelum diolah, dan usahakan buatlah tong mini. Buat tong mini seperti yang kita buat juga hanya untuk belajar ya, karena tong seperti itu bisa kita buat versi besar. Jadi kalau sudah mahir di situ, di tong kecil itu ya artinya di tong besar juga bisa, karena itu prosesnya sama ya sahabat ya, hanya jumlah dan tonase yang diolah itu berbeda ya gitu teman-teman ya. Silahkan di komen, mudah-mudahan saya bisa jawab gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu menunjukkan material yang kita olah, yang kita uji dan kita olah. Ayo sahabat. Seperti biasa ya sahabat ya, itu saya tetap menggiling material. Di samping itu saya masih dalam proses menyaring. Itu udah mulai dari tadi malam itu ya sahabat, belum selesai, karena memang menyaring regia itu kita harus pastikan, benar-benar pastikan regia itu sudah terbebas dari lumpur agar tidak menyusahkan untuk proses selanjutnya. Oke teman-teman, jadi coba dilihat dulu bahwa material yang kita regia itu inilah materialnya, beberapa jenis. Jadi untuk material yang pertama, ini material kedua dan ketiga. Adalah material yang pertama ya, yang kita olah tong. Oke teman-teman, jadi mengolah sistem tong itu bisa kita lihat dari buih yang ada di tong itu, karena sebagian dari buih itu adalah logam ya sahabat ya, sebagian juga pengotor atau ya ornya lah. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti bahwa buatlah tong versi seperti ini atau versi kecil lagi daripada ini buat belajar. Nah karena kalau sudah mahir di tahap ini tentu bisa membuat yang skala lebih besar lagi. Oke. Jadi setelah material pertama sudah kita olah tong, kita akan pindah ke material yang kedua dan ketiga, begitulah sahabat. Jadi material yang ketiga itu sementara saya giling. Tentu saya sudah tahu kandungan emas yang ada di material ini itu ada, tapi karena kita mau membuat tutorial, makanya saya tunjukkan meregia. Jadi begitulah cara mau menguji batuan yang
mengolah. Jadi kita regia dulu, kita olah sistem basah dulu, kita olah sistem asam dulu. Setelah itu ada hasil, setelah ada positif bahwa itu mengandung emas, boleh kita lanjutkan ke tingkat pengolahan atau skala yang lebih banyak, mengolah dalam skala yang lebih banyak. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Jadi sekarang ini kita sudah saring, ini sudah siap diendapkan. Nah, coba lihat ya. Dia regianya betul-betul harus bening. Ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, cuman karena ini gelas pireknya udah berembun, nah, makanya seperti itu. Jadi regia ini kita akan endapkan dengan soda api. Ya, soda api yang seperti ini ya sahabat ya. Jadi kita endapkan, kita beri dia soda api sampai dia ada endapan. Ayo mari kita lakukan ya sahabat. Sahabat, jadi saya coba-coba contohkan. Jadi ini kita akan contohkan seperti ini caranya memberikan soda api kepada cairan regia. Jadi regia ini tidak saya berikan pupuk urea, namun kita langsung menuangkan soda api. Oke teman-teman. Nah, itu kan dia ada reaksi, artinya pertukaran pH itu mulai terjadi. Oh, dia berubah seperti jus lemon ya sahabat. Oke, jadi masih ditambahkan, kita tambahkan lagi soda api. Sepertinya sudah mulai ada endapan. Oke teman-teman, jadi kita masih tambahkan soda api lagi. Tuh. Jadi perubahan warna itu betul-betul cepat ya, karena itu adalah endapan yang ingin dimuntahkan oleh regia kita ini. Ya, kita tambahkan lagi. Jadi kita tambahkan soda api itu enggak langsung banyak ya sahabat. Ya, soalnya itu kadang ya kalau banyak itu kadang ya muncrat-muncrat itu. Nah, tuh sahabat ya, pergantian pH sudah terjadi. Dan regia kita itu sudah mengeluarkan endapan. Teman-teman bisa lihat. Jadi jika pH sudah seperti ini, artinya regia kita itu sudah mengeluarkan endapan seperti ini. Coba lihat sahabat ya. Ya, tuh.
Kita biarkan saja semuanya mengendap. Setelah itu kita saring. Jadi cairan regia kita ini yang dia keluarkan itu bukan cuma emas, namun juga logam-logam yang lain yang sudah terlarut ke dalam regia itu pada saat kita meregia konsentrat. Ya, jadi kita biarkan saja dia seperti itu. Nanti kalau sudah mengendap semua, itu kita saring, lalu kita bilas dengan air panas sebanyak ya paling tidak 3 kali lah ya sahabat ya. Setelah itu bisa langsung dilogamkan. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Cukup itu sahabat udah tahu bahwa seperti ini caranya. Nah sahabat, jadi pemberian soda api dilakukan sampai regia itu benar-benar mengeluarkan endapan seperti ini. Tuh sahabat ya, sahabat boleh lihat bahwa itu ada di antaranya itu sudah mulai jernih, dan endapan ini akan turun ke bawah, nanti akan ngumpul di bawah. Nah ini tanpa diukur pun juga pH-nya ini udah 12 ini, yang kalau yang seperti ini. Jadi biasanya saya tidak ukur lagi dengan pH, saya tinggal lihat endapan semacam ini, yang sudah berarti dia sudah basah, pH-nya udah pH basah. Nah tuh teman-teman boleh lihat, tuh endapan itu akan turun ke bawah, mengumpul dan menyisakan air itu kembali jernih. Tuh teman-teman ya. Oke sahabat, jadi kita biarkan saja dulu dia mengendap semuanya. Nanti airnya akan jernih kembali di sini. Artinya endapan itu akan mengumpul di bawah sini. Lanjut kita saring. Ayo, tinggal aja dulu ya sahabat. Nah teman-teman, seperti ini ya sahabat ya. Ya, jadi endapan itu akan turun ke bawah dan menyisakan air yang bening. Maksud saya airnya akan kembali bening setelah endapan-endapan itu mengendap semua. Oke, sekarang kita lihat pH-nya. Nah, ini pH-nya ada di pH apa ini? 12 ya. Tuh, teman-teman. Ada di pH 12. Gitu teman-teman, jadi kalau kita mau mengendapkan itu memang dia harus ada di pH 12. Kalau dari sistem regia kita endapkan menggunakan soda api. Oke sahabat, baiklah, sekarang ini sebentar lagi kita akan saring, lalu kita bilas dan coba-coba kita logamkan. Oke teman-teman, jadi kita lanjut menyaring. Tuh, memang menyaring itu proses yang lama ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini kertas saring ini saya sekedar katakan bahwa ini hanyalah tisu ya. Kertas saring ini hanyalah tisu yang saya gunakan. Kertas ini bukan khusus untuk menyaring, jadi makanya itu ya saya kasih itu 3 lapis. Nah gitu teman-teman. Jadi kembali lagi, setelah ini kita saring, itu kita bilas dengan air panas agar sisa-sisa kimia itu bisa hilang. Setelah itu kita lanjut logamkan. Jadi sebelum ini tuh kan kita saring dulu tuh 2 sampel ini kita saring, karena yang satunya sudah jadi ini kan tinggal 2. Jadi nanti kita akan tunjukkan semua endapan-endapan emas yang dihasilkan dari ketiga sampel itu, dan kita juga menunjukkan emas dari pengolahan tong mini kita itu, karena kebetulan saya juga sedang mengeringkan karbonnya. Jadi sambil ini kita kerjakan, saya juga mengerjai material lumpurnya.
Oke sahabat, disimak aja kelanjutan dari video ini. Mudah-mudahan sahabat itu berkenan atau senang lihat dari tutorial kita ini. Boleh sahabat tinggalkan jempol atau boleh sahabat komen dan memberi like kalau sahabat suka dengan tutorial ini. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Oke teman-teman, jadi kita membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk menyaring kedua regia kita ini. Ya, ini dah endapan regia yang pertama sudah saya masukkan ke sini, dan ini sudah dibilas. Ini pun demikian. Jadi ini tisu kertas saring baru lagi, karena tadinya ini dia kan sudah saya salin semua ke sini. Terus kita sendok-sendok tuh, kita pindahkan lagi ke sini. Lalu di dalam sini tuh sudah dibilas dengan air panas, kita siram dengan air panas, lalu kita tuang ulang lagi ke sini. Begitu cara saya, sahabat ya. Oke teman-teman, jadi ini nggak lama lagi akan selesai dan kita bersiap-siap juga akan melogamkan. Mungkin sore. Jadi sekarang endapan kita ini nggak lama lagi akan kita logamkan. Ya, itu sisa sedikit lagi, dan airnya akan benar-benar mengendap ke bawah, turun ke bawah tuh. Oke, mungkin sekitar 1 jam lagi kita mulai melogamkan. Dan malam ini juga kita akan membakar karbon hasil dari olahan tong. Material ini yang kita uji. Yuk kita lihat dulu sahabat. Ya, nah ini teman-teman ya. Jadi ini adalah karbon yang sudah kita jemur, dan ini udah kering. Ini udah bisa ini dibakar. Kita lihat dulu tungku pembakaran karbonnya. Nah, jadi tungku pembakaran karbon itu ya seperti ini. Sesederhana ini aja tungkunya ya sahabat ya. Di dalam tungku ini itu ada ram-ram. Tuh. Ada ram-ramnya. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam sini. Di dalam sini itu ada penyangga. Jadi ramnya itu hanya sebatas sini saja, karena di bawah sini tempat udara berputar, baru dia naik karena dia ditiup sama blower melalui pipa-pipa ini. Ya, ini blowernya. Oke teman-teman, jadi ini kita masukkan dulu ke dalam. Ya, dan di atas ram itu kita pasang ram lagi yang lebih kecil lagi, agar karbon-karbon itu nggak lolos atau nggak jatuh, langsung jatuh ke dasar. Ya, jadi ini kita masukkan juga. Tuh teman-teman. Ya, setelah semuanya sudah seperti ini, itu karbon tinggal dimasukkan ke dalam. Setelah itu kita nyalakan apinya, lalu blowernya kita pasang di posisinya dan kita hidupkan. Gitu teman-teman ya. Namun ini saya bakar itu mungkin sebentar lagi ya, karena namun nanti akan kita bakar mungkin sekitar 1 jam lagi atau 2 jam lagi kita kebakar karbon. Oke teman-teman, sesederhana itu saja tungku pembakaran karbon kita. Oke sahabat, jadi sekarang kita siap-siap untuk melogamkan. Jadi kita coba-coba langsung melogamkan. Nah, dan ini adalah karbon yang dari olahan tong. Tuh. Jadi kita biarkan saja.
sekarang kita pindah ke sini. Jadi untuk melogamkan endapan seperti ini ya sahabat ya, itu kita sendok-sendok. Ya, kita nggak bisa sekaligus karena ini endapan seperti ini kan banyak ya. Ya, kenapa endapan regia yang diendapkan dengan soda api itu banyak? Karena selain dari logam itu juga mengendapkan garam-garam kimia itu. Jadi makanya ya banyak seperti ini ya sahabat. Jadi sebelumnya endapan ini itu sudah dibilas ya dengan air panas. Karena kalau nggak dibilas air panas, itu kan sisa kimianya masih ada. Ya, itu sulit itu mau melogam. Meskipun kita tambahkan logam sebagai konektornya, itu akan sulit melogam. Baiklah sahabat, saya lanjut dulu. Nah teman-teman, jadi kita dalam proses membakar atau melogamkan. Sementara karbonnya tuh apinya udah mulai nyala tuh dalam. Makanya melogamkan ini saya dekatkan agar saya lebih mudah mengontrol. Nah, kebetulan ini nggak lama lagi ini akan berbuka. Tuh. Karena jujur aja sahabat ya, itu saya sebenarnya habis kena banjir. Boleh teman-teman lihat dari jejak-jejak itu, rumput-rumput itu ya sahabat ya. Tuh, itu adalah sampah-sampah yang dibawa oleh air banjir semalam. Jadi tadi malam itu saya terkena banjir. Ya seperti biasa di tempat ini tuh memang langganan banjir ya. Tuh sahabat ya. Ya. Ini memang saya semalam habis kena banjir. Tapi nggak apa-apa, itu tidak menyurutkan langkah kita untuk mentutorialkan sebuah pelajarannya. Jadi memang ini tempat ini memang langganan banjir. Itulah sebabnya itu nanti kita akan cari lokasi lain untuk pindah dari sini, yang lokasi yang agak tinggi. Ya gitu sahabat ya. Tapi ya semuanya perlu waktu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita kembali ke endapan kita yang kita logamkan. Jadi ini itu ditutup agar suhunya itu lebih cepat panas. Ya, dia suhunya akan cepat panas kalau ditutup seperti ini, karena endapan yang mau dibakar itu kan masih ada. Karena itu kita bagi dua. Dan masih ada endapan lagi yang kita akan bakar di dalam, itu di dalam gudang. Nah, ini kita selesaikan dulu ini. Setelah itu kita pindah ke material atau sampel yang ketiga. Baiklah sahabat, silakan diikuti. Saya lanjutkan dulu pekerjaannya, karena nggak lama lagi waktu berbuka puasa. Jadi kalau sudah seperti ini, api yang muncul di atas tungku, sebaiknya blower itu kita mundurkan sedikit. Nah, gitu sahabat ya. Tuh. Jadi blower itu kita mundurkan agar anginnya nggak terlalu kencang. Nah, biar debu-debunya itu jangan terbang. Jadi sekedar catatan informasi ya sahabat ya. Sekarang kita sedang membakar karbon hasil dari tong yang kita keluarkan dari tong. Jadi kalau nggak ada atau nggak ada slag, setelah karbon itu kita bakar tidak meninggalkan slag atau tidak menyisakan slag, berarti karbon itu nggak mengandung apa-apa. Karena kalau karbon itu nggak berisi atau nggak menyerap logam,
itu di ram-ram itu ya nggak ada apa-apa di dalam sana, itu kosong. Namun kalau karbonnya menyerap logam, ada isi maksudnya ya, berarti dia akan meninggalkan slag. Jadi itu saja tandanya. Ketika ada menyisakan slag, berarti karbonisasi itu berhasil. Nah, kalau nggak ada slagnya sama sekali, berarti ya material yang kita olah itu nggak mengandung logam. Gitu teman-teman. Baiklah sahabat, ini sudah buka. Saya tinggal dulu ya, isi perut dulu ya sahabat ya.